ini ada dua riwayat, ya. Ada dua pendapat di kalangan ashabus Syafi'i, wajah yakni wajah, ya, wajihan yakni min al-ashab, ya. Ada dua wajah dari ashabus Syafi'i, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis, ya. Nah, misalnya kemudian dilakukan proses yang mana tidak alamiah, artinya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi kemudian misalnya dipanaskan atau ditaruh di terik matahari dan seterusnya, atau proses-proses yang lain yang kemudian tidak berupa mencampur, ya, tidak berupa mencampur sesuatu ke dalamnya, tapi dilakukan proses agar cepat menjadi khol, menjadi cuka. Bagaimana itu? Apakah maka tadi saya jawab bahwa menurut pendapat yang ashah dari dua wajah, atau dari dua, ya, wajah yang ada dalam mazhab Syafi'i, ini hukumnya adalah tetap suci, ya, hasilnya tetap suci. Tapi berarti maknanya wajhun akhar, ya, wajhun sahih. Ini kan tadi ashah, berarti wajhun sahih. Wajhun sahih. Ada satu wajah yang sahih, sebagaimana ini juga disebutkan di dalam Kifayatul Akhyar, dalam apa namanya, dalam apa, Hasyiah Bajuri, atau kemudian kitab-kitab yang lain, ya. Dicontohkan adalah ketika khamr ini kemudian diambil, dipanaskan di terik matahari, kemudian diambil lagi, dipanaskan di terik matahari, lalu jadilah khol, jadi cuka. Maka bagaimana itu? Apakah najis atau tidak, ya? Ada dua riwayat, ada dua wajah, ada dua wajah. Wajah yang lebih ashah mengatakan bahwa itu tetap suci, sedangkan wajah yang bahwa itu najis. Kenapa dikatakan najis? Karena, ya, melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Yaitu adalah secara sengaja melakukan usaha untuk membuat cuka, menjadikan khamr menjadi cuka. Kan tadi haram. Nabi SAW ketika ditanya, atut takhadul khamr khallan, apakah khamr itu boleh dijadikan cuka? Faqal la. Nabi SAW mengatakan la, tidak boleh, ya. Artinya perbuatan itu haram, ya. Wa as-sadir minal haram, ya, sesuatu yang keluar dari perkara yang haram itu haram. At-tabi. Berarti maknanya hasil dari perbuatan haram itu haram, ya. Hasil dari perbuatan haram itu haram. Berarti maknanya cukanya ini najis karena haram. Seperti itu. Atau oleh ulama dikatakan ini karena terjadi proses isti'jal, ya. Proses apa? Isti'jal, yaitu ketergesa-gesaan. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa, kesusu bahasa Jawa, ya. Tergesa-gesa, kesusu. Bi syai'in, untuk mendapatkan sesuatu tapi qabla awanihi, sebelum waktunya, maka uqiba bi hirmanihi, dia bisa kena sanksi, ya. Artinya terhalang. Ya, uqiba, kena sanksi, uqiba bihirmanihi, dengan mendapatkan bihirmani, dengan terhalang mendapatkan sesuatu itu. Misalnya dicontohkan oleh para ahli fikih, bisa kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, ya, termasuk Syarah Bushrul Karim. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain, termasuk adalah kitab aslinya, yaitu kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Al-Ashbah wan Nadhair, ya, ketika menjelaskan tentang kaidah kaidah man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi, ya. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia justru kena iqab, ya, kena sanksi, yaitu terhalang dari sesuatu itu. Nah, contohnya apa? Misalnya seorang ingin segera mendapatkan warisan dari ayahnya, ya. Ayahnya ini sudah berhari-hari sakit, tapi kok nggak mati-mati, gitu kan? Wah, dia sudah kemecer itu apa, ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa, kemecer itu, ya, sudah sangat kepingin sekali, ya, untuk mendapatkan harta dari bapaknya, maka dibunuh saja hartanya, biar segera mendapatkan warisan. Maka perbuatan seperti ini mengakibatkan dia tidak bisa mendapatkan warisan, karena Nabi SAW mengatakan al-qatil la yarith minal maqtul, ya, orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Nah, ini masuk ke dalam kaidah apa? Man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi, ya. Jadi man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi
bihirmanihi ya. Begitu pula misalnya ini ya. Ini contoh saja ya. Contoh ini misalnya Mas Faisal. Ini di sini ada Mas Faisal, ada Mas Yaumal ya. Saya lihat ya sekilas itu ya. Nah, mau melamar seorang akhwat ya, melamar seorang ukhti ya, akhwat ya, itu, tetapi momennya tidak pas. Momennya tidak pas, terlalu tergesa-gesa. Maka apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ditolaklah sama walinya, tolaklah sama keluarga si akhwat itu. Kenapa? Uqiba bihirmani ya. Kena uqubah ya, bihirmani, tidak mendapatkan si akhwat tadi itu. Kenapa? Karena momennya tidak tepat. Maka saya sarankan ya Mas Yaumal ya, kemudian Mas Faisal gitu ya. Kalau kemudian melamar akhwat ya, maka jangan sekali-kali gagal. Oleh karena itu maka caranya adalah harus ditentukan ya kapan waktunya yang tepat. Cari yang paling tepat. Sebab kalau tidak tepat maka sekali kehilangan kesempatan maka selama-lamanya tidak akan bisa kembali. Ya nggak begitu juga sih, bisa diulang lagi barangkali diterima. Tapi yang jelas man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu contoh. Begitu pula dalam hal ini ketika seseorang ini ketika seseorang ini ingin segera biar khamernya ini menjadi cuka, kemudian dilakukan proses ya yang mana bukan proses mencampurkan sesuatu ke dalamnya, maka bisa kena kaidah man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi, dianggap najis. Ini wajhun sahih ya. Wajhun sahih, wajhun akhar minal wajhain ya, satu wajah dari dua wajah dalam mazhab Syafi'i yang mana ini sahih. Kalau yang pertama tadi as-sah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Wal jildul mutanajjis